Ahibati fillah, kita sampai ke panggilan Allah yang ke-30 di surah Al-Maidah ayat 6. Allah memanggil kita, menjelaskan kepada kita tentang bagaimana tata cara kita sholat yang harus dimulai dengan berwudu, bersuci. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman. Jadi tak henti-hentinya Allah memanggil kita dengan sifat iman yang ada pada diri kita, agar kita sadar bahwa keimanan itu menuntut kita untuk melaksanakan perintah Allah. Kalau kita beriman, kata Allah, idza qumtum ilas shalah, kalau kalian berdiri hendak melaksanakan sholat, apa yang harus dilakukan? Langsung sholat, Allahu Akbar menghadap kiblat? Tidak. Faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajah kalian. Kita tahu wajah itu batasannya adalah mulai batasan atau tempat rambut biasanya tumbuh. Jadi kalau kayak ana nih udah mulai botak nih, umpamanya tempat rambut yang awal itu di mana tuh? Karena ada orang yang botaknya sampai ke belakang, apa dibasuh semuanya itu? Ya enggak lah. Jadi al-wajah itu lil muwajah, tempat untuk bertatap muka. Jadi batasannya tempat biasanya rambut tumbuh sampai dagu sini. Itu dari atas ke bawah. Ataupun dari kanan ke kiri adalah sampai batasan telinga ini. Ini yang disebut wajah. Itu semua harus dibasuh, bukan diusap. Dibasuh. Karena organ-organ ini ada yang dibasuh, ada yang diusap. Wajah dibasuh. Apa perbedaan dibasuh sama diusap? Diusap tanpa air, sisa dari diusap tanpa air, ada airnya. Ya, iya. Jadi dibasuh ini airnya mengalir. Diusap tidak ada air yang mengalir. Jadi kalau kita basuh tangan kita, air itu mengalir. Wajah kita air itu mengalir. Tapi kalau ngusap ya cuma ada air, ada basah di sini, tapi airnya tidak sampai mengalir. Itu perbedaannya. Karena ada orang yang bertanya bagaimana berwudu dengan semprotan. Kadang-kala orang umroh haji itu bawa semprotan air, dia wudu. Nggak apa-apa asalkan mengalir. Jadi tidak mengusap, tapi membasuh wajah. Yang kedua, wa aydiyakum ilal marafiq. Kemudian tangan kalian sampai ke siku. Siku ikut. Bukan, kadang-kala batasannya itu ada perbedaan pendapat ulama. Apakah sikunya ikut atau cuma sampai siku? Sehingga tidak harus basah, harus sampai siku. Makanya dikatakan ma'al marafiq, bersama sikunya harus basah. Wamsahu biru'usikum. Di sini dikatakan usaplah dengan kepala kalian, bukan rambut. Kepala. Kenapa kepala? Rambut kan ada yang panjang sampai ke punggung. Kalau harus diusap semua rambutnya kan berarti orang rambutnya diusap. Enggak, tapi kepalanya. Kalau nggak punya rambut gimana? Kepala nggak punya rambut. Tapi yang diusap adalah kepala. Makanya di sini diusap yang sunnah itu adalah mengusap semua kepala kita. Dan disunahkan untuk balik lagi ke depan. Tapi bagaimana dengan mengusap sebagian kepala? Sebagian ulama berpendapat nggak apa-apa mengusap sebagian kepala. Karena Rasulullah SAW pernah mengusap ketika beliau pakai surban. Beliau usap ujung kepalanya, kemudian beliau sempurnakan dengan di atas surbannya itu. Maka tetap sebenarnya sunnahnya itu adalah mengusap semua kepala kita ke belakang lalu balik lagi ke depan atau sebaliknya. Ini bagian kepala. Wa arjulakum, wa arjulakum. Arjula pakai fathah, sedangkan kepala pakai kasroh. Berarti arjulakum ini ikut aidiyakum dan wujuhakum. Dibasuh, bukan diusap. Tapi ada bacaan
wa arjulikum. Bagaimana tuh? Para ulama mengatakan dua bacaan ini. Bacaan pertama itu dalam kondisi orang berwudu biasa. Dalam kondisi dia pakai khuf, pakai kaos kaki atau pakai sepatu kulit yang menutup mata kakinya, dipakai dalam kondisi dia sudah bersuci, maka di sini diusap, tidak dibasuh, tapi diusap. Ini ilal ka'bain, sampai ke mata kaki. Karena ada orang yang membasuh depan kakinya saja. Anak punya anak mana? Masalah. Kadang-kala ya anak kecil ya. Pokoknya nyiram kakinya. Artinya kalau disiram, yang basah mana? Depannya doang. Karena yang disiram depannya aja. Sedangkan di belakang, masalah. Ayo, ya anak sama ketika kecil juga kayak gitu. Disiram, pokoknya disiram selesai. Padahal harus sampai ke mata kaki. Makanya belakangnya harus juga terkena air semuanya. Wailul lil aqabi minan nar, kata Nabi SAW. Celaka tubuh orang-orang yang meninggalkan mata kaki atau ujung pangkal kakinya tidak kena air. Itu masuk neraka tuh nanti. Karena ada orang yang tidak perhatian dengan wudu. Wudunya tidak sah, kira-kira sholatnya sah nggak? Ya nggak salah. Maka perhatikan wudunya.